sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi dalam acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas. Perkenalkan, saya Asa Sendiri, mahasiswa magang di KPU Banyumas angkatan keempat di tahun 2021. Dari kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari jurusan Informatika. Di sini saya akan membawakan acara Ngodemas kali ini. Pada episode kali ini, Ngodewas akan menampilkan salah satu dari 5 komisioner di KPU Kabupaten Banyumas yang membawahi Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, yakni Bapak Hasis Munandar SPDI. Baiklah, sedulur KPU Banyumas, kita sapa Bapak Hasis yang telah hadir di studio Ngodewas saat ini. Selamat datang, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Terima kasih ya Pak atas waktu dan kehadirannya di studio Ngodemas kali ini. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang Bapak dan tugas Bapak di KPU Kabupaten Banyumas. Agar sedulur KPU Banyumas jadi lebih mengenal komisioner KPU Banyumas. Baik Pak, langsung saja kita mulai ya Pak. Ya, siap, Mbak. Sebelum bergabung ke KPU Banyumas, kesibukan Bapak apa ya Pak? Kemudian bergabung di KPU Banyumas itu dimulai dari tahun kapan? Terima kasih, Mbak. Baik, terkait dengan kesibukan saya sebelumnya, itu ada beberapa hal, Mbak. Jadi, perjalanan penemuan KPU Banyumas sebelum saya masuk di komisioner, itu dulu pernah menjadi wartawan, Mbak. Pernah menjadi wartawan, kemudian pernah menjadi guru, pengajar, di SMK, kemudian di pendamping desa 2 tahun. Setelah pendamping desa 2 tahun, masuk ke KPU Kabupaten Banyumas pada tahun 2018, Mbak. Jadi sehingga saya bergabung di KPU Kabupaten Banyumas menjadi komisioner itu 2018. Jadi sebelum memasuki KPU Banyumas, Bapak jadi seorang wartawan, meliput ya Pak tugasnya. Iya, benar, Mbak. Tapi paling lama di pengajar, menjadi pendidik. Pengajar di mana ya Pak? Di SMK PPRG, Mbak. Pondok Pesantren Rotul Quran Sirau. Kurang lebih selama hampir 9 tahun. Kemudian 2015 saya masuk ke pendamping desa. Sampai 2018 saya masuk ke KPU Kabupaten Banyumas. Kalau boleh tahu di pendamping desa itu tugasnya itu gimana? Itu dari Kementerian Desa, ada program namanya pendamping desa yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di desa. Sehingga ada dana 1 miliar itu, salah satu tugas pendamping desa menginformasikan ataupun menjabarkan undang-undang terkait dana desa. Dan desa itu 2015 saya masuk menjadi pendamping desa di Kecamatan Sumagede, kemudian 2016-17 di Tambak. Di sebagai pendamping desa itu berarti sekitar berapa 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun lebih sedikit. Di sebagai pendamping desa itu ada divisi-divisinya lagi nggak ya? Enggak. Kalau pendamping desa itu kan profesi ya, ibaratnya seperti bukan semacam instansi KPU atau pemilu ataupun yang lain yang ada divisi dan programnya. Jadi itu persis hampir sama dengan PKH, terus kemudian TKSK, tugasnya mendampingi desa. Bisa Pak ceritakan dulu kok dari sebelum pekerjaan Bapak sebelumnya, kegiatan Bapak sebelumnya itu kok bisa menjadi anggota KPU Banyumas gitu. Itu panjang ya Mbak. Dulu sebelum saya masuk KPU, pada awal reformasi 99 itu saya di kampus itu karena mungkin salah satu saya tertarik dengan kegiatan organisasi di kampus, sedikit menjadi aktivis, ikut pemantau pemilu Mbak pada tahun 99. Kemudian setelah lulus dari kampus, saya menjadi PPS di tingkat desa selama 2 periode, 2 masa kepemiluan sampai tahun 2009. 2009 saya masuk di PPK. Di PPK 2009 sampai 2014. Bukan sampai, maaf. Tingkatannya 2009 karena pemilu 9, kemudian pemilu di 2014. Kemudian di 2018 saya masuk KPI. Jadi masuk ke KPI itu jenjangnya sudah saya mulai
awali dari masih mahasiswa menjadi pemantau pemilu. Pemantau pemilu kemudian dari bawah sampai dari tingkatan desa, kemudian kecamatan, PPK, dan sekarang KPU Kabupaten. Itu yang masa untuk kepemiluan. Nah, sementara kemudian ketika saya masuk situ, saya merasa apa namanya ya, saya itu merasa lebih berguna atau bermanfaat ketika kemudian bisa memberikan eh, edukasi pada masyarakat terkait dengan pemilu di Indonesia seperti ini. Menciptakan pemilu yang demokratis, yang jujur dan adil itu kemudian menjadi apa ya, berusaha ya, sehingga setiap jenjang pemilu saya berusaha untuk ikut mensukseskan itu menjadi penyelenggara pemilu gitu Mbak. Tadi Bapak juga ada yang PPS atau PPK ya Pak, kalau tidak Betul. salah. Nah, di PPS atau PPK itu sendiri pasti punya berdivisi atau bidang-bidangnya sendiri, bukan? Enggak Mbak. Kalau di PPS kan pemungutan suara di tingkat desa, itu di sana ada, pada saat itu saya menjadi PPS, kemudian di PPK lah, kalau di PPK sudah ada divisi, kebetulan di PPK saya itu divisinya juga sama, data dan informasi terkait dengan aplikasi sistem pemutahiran data pemilih atau SIDALIH. Dulu malah ada namanya Serayu, terus kemudian sekarang SIDALIH, aplikasi yang baik manual tingkat kabupaten untuk pilkada maupun pemilu. Sehingga ketika saya di KPU Kabupaten Banyumas, kebetulan saya juga menempati divisi yang sama. Menjadi di Banyumas ini saya di Rendatin, perencanaan data dan informasi. Sehingga relatif ketika saya ada lompatan ke tingkat kabupaten, dasar-dasar yang saya punya di tingkat PPK dan PPS sangat membantu sekali terhadap divisi saya. Karena match antara divisi pada saat di PPS, di PPK, kemudian di apa namanya KPU Kabupaten Banyumas. Jadi divisi Bapak sebelumnya PPK itu juga berkesinambungan dengan jabatan Bapak di saat ini di KPU Betul, Banyumas, benar ya? betul, sama-sama di daftar pemilih. Apa sih yang memotivasi Bapak gitu, yang Bapak kekeh gitu untuk mendaftar di KPU Banyumas ini Hmm. sendiri gitu? Kalau daftar di KPU Kabupaten Banyumas, itu saya yang pertama sudah saya awali ketika saya menjadi pemantau pada saat saya mahasiswa, kemudian setelah itu saya masuk di PPS, sehingga pada saat PPS itu saya sudah mengajar, menjadi wartawan, kemudian mengajar. Pada saat saya mengajar, saya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di penyelenggara. Motivasinya pertama itu. Yang kedua, bahwa masyarakat kita terkait dengan pemilu pada saat itu masih euforia dari apa namanya ya, kebebasan demokrasi. Setelah era Orde Baru, setelah ada baru betul, terus kemudian ada era reformasi, maka masyarakat terkait dengan demokrasi ini membuat apa namanya ya, sebuah, kalau saya bilang, dinamisasi demokrasi. Sehingga partai pertama muncul itu sangat banyak. Pada saat menjadi PPS sampai 43 lebih. Hampir semua masyarakat di situ. Lah kemudian ketika penyelenggaraan itu, saya merasa karena ketika saya di mahasiswa menjadi pemantau, saya agak tergerak. Bagaimana kemudian menjadi penyelenggara yang bisa menyelenggarakan pemilu dengan demikian banyak peserta pemilu. Kemudian bisa mendidik, mengedukasi masyarakat terkait dengan demokrasi. Bagaimana demokrasi yang jurdil, kemudian no sara no money politik, dan lain. Karena idealisme saya pada saat setelah apa namanya lulus itu masih ada mungkin ya Mbak ya, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, bahwa saya itu orangnya suka apa namanya berorganisasi Mbak. Jadi kegiatan-kegiatan di luar itu ketika kemudian itu bermanfaat dan memberikan apa namanya berkah bagi masyarakat, itu saya sangat suka, saya sangat gembira. Berarti Bapak tertarik di bidang KPU ini mulai dari sejak mahasiswa gitu Betul. ya? Di KPU itu sendiri kan ada 5 divisi ya Pak, Betul. sesuai jumlah komisioner. Nah, divisi yang Bapak ampu sekarang ini adalah divisi perencanaan data dan informasi, benar ya Pak? Betul. Nah, bisa dijelaskan Pak tentang divisi ini, apa saja tugas dan kegiatan yang di bidang Bapak saat ini? Baik. Divisi saya Rendatin itu sebetulnya tingkatan KPU dari pusat kemudian sampai bawah itu beda Mbak. Kalau di provinsi antara perencanaan dan data informasi itu dipisah.
Tapi kalau di tingkat kabupaten, perencanaan data informasi jadikan satu. Nah, di divisi saya, di Rendatin Perencanaan Data dan Informasi itu, tugasnya terkait salah satunya adalah penyusunan program dan anggaran. Sehingga kegiatan KPU Kabupaten Banyumas terkait dengan perencanaan dan program kegiatan anggaran, entah itu ada pemilu maupun tidak, ada tahapan atau tidak, itu salah satu tugasnya itu. Kemudian adalah evaluasi terkait dengan monitoring dan pengendalian program anggaran terkait dengan perencanaannya ini, belum data informasi. Kemudian ada evaluasi penelitian pengajian kepemiluan. Ini yang mungkin selama ini belum saya dengar di beberapa kabupaten untuk mengadakan sebuah penelitian atau kajian kepemiluan. Ini tantangan tersendiri bagi saya, Mbak. Terus kemudian terkait dengan data informasi ada pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih. Kalau sekarang namanya ada PDBB, jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kalau dulu pemutahiran data pemilih itu hanya dilakukan pada saat coklit atau pencoklitan akan ada tahapan pemilu. Kalau sekarang berkelanjutan. Ini yang kemudian menjadikan kerja kabupaten terkait dengan pemeliharaan dan pemutahiran daftar pemilih itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus ditangani di tengah keterbatasan anggaran dana, kemudian kondisi pandemi COVID, dan tidak ada kepanjangan tangan dari KPU sampai tingkatan desa. Kalau pada saat tahapan pemilu mungkin relatif mudah, Mbak, karena kita punya PPK, punya PPS, punya KPPS, punya PPDB. Sehingga untuk pemutahiran data pemilih bisa dijamin kevalidan, kemudian akurat, akuntabel, validitas, dan maksimalnya. Tapi ketika kemudian kita diamanati undang-undang untuk memelihara melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, sementara sudah tidak ada badan ad hoc namanya itu ke bawah, ada PPK, PPS, KPPS, PDP, maka kita kesulitan. Dari mana kita akan memperoleh informasi ini? Padahal di Banyumas itu untuk warga penduduknya itu kalau di tingkatan provinsi itu ukuran nomor 45 terbanyak seperti Jawa Tengah setelah Cilacap, hingga dari 1.400.000 sekian ribu. Tentu kami akan kesulitan kalau tidak punya tangan ke bawah. Nah, ini perlu inovasi dari KPU Kabupaten Banyumas supaya bisa memaksimalkan kegiatan ini. Kemudian selanjutnya juga ada namanya pengelolaan aplikasi jaringan IT. Jadi ada website, kemudian ada jaringan-jaringan terkait dengan informasi data yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas, itu juga ada di divisi Datin. Semua data, bukan hanya data terkait dengan kependudukan, tapi semua data KPU, semua divisi. Jadi semua data yang di Kabupaten Banyumas itu termasuk salah satu pengelolaannya di divisi data dan informasi. Terus kemudian juga ada pengelolaan PPID. Ini terkait dengan pelayanan terhadap publik, informasi publik untuk peserta pemilu, masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait hasil pemilu atau tugas-tugas KPU ataupun kegiatan-kegiatan KPU. Kalau seandainya kemudian mereka minta ke KPU, maka dilayani oleh PPID ini. Dan di salah satunya adalah di sini di bawah Datin. Dan yang terakhir adalah pengelolaan website. Jadi website KPU, karena sekarang kemarin sedang migrasi, bagaimana menciptakan website yang tidak terkena hack, kemudian yang bagus keamanannya, transparan, akuntabel, itu adalah tugas di divisi Datin. Sehingga ketika kemudian ada website kita terhack atau tidak bisa diakses, maka secepatnya itu adalah wewenang dari Datin untuk memaksimalkan atau membenarkan website itu. Itu salah satu tugasnya, Mbak. Tapi yang paling kemudian harus tidak pernah berhenti adalah pemutahiran data pemilih ini. Jadi praktis dari 12 bulan, 7 hari, 24 jam, ini informasi data ini selalu bergerak dinamis. Ketika ada informasi, langsung kami tindak lanjuti supaya mereka masuk ke data pemilih tetap. Itu tugasnya, Mbak. Berarti banyak sekali ya Pak tugas yang Bapak lakukan di divisi kali ini. Ya, benar, Mbak. Tetapi sejatinya bahwa karena komisioner hanya merupakan tugas pengambil kebijakan, sebetulnya yang bekerja hampir 24 jam itu adalah karyawan dan staf, Mbak. Jadi kalau komisioner di pengambil kebijakannya, kemudian dalam aplikasi kesehariannya yang dibantu kemudian yang bekerja adalah staf. Sehingga kita kemarin mendapatkan informasi badan publik
yang informatif dari KIP. Sebetulnya itu bukan untuk komisioner tapi untuk karyawan dan staf Kabupaten Banyumas yang sudah bekerja semaksimal mungkin. Jadi tugas saya yang sebanyak ini sebetulnya bukan hanya saya pribadi, Pak, karena pengambil kebijakan, tapi lebih pada di kerja-kerja di karyawan staf Kabupaten Banyumas. Mereka lah yang sebetulnya dibalik kesuksesan yang didapatkan oleh Kabupaten Banyumas. Begitu, Mbak. Berarti para karyawan yang membantu sebagian besar tugas Bapak di tugas divisi itu ya, Pak? Betul, Mbak. Ya. Bapak tadi kan menyampaikan bahwa bergabung di KPU Banyumas itu di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan lanjut pemilu 2019 yang milih presiden dan legislatif. Ditambah kerja komisioner yang penuh waktu, tentunya waktu untuk keluarga sangat minim ya, Pak. Betul. Nah, bagaimana tanggapan keluarga Bapak saat itu? Terima kasih, Mbak. Betul, Mbak, pada saat tahapan pemilu memang kerja KPU itu relatif 24 jam non-stop ya, Mbak. Tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Karena ketika sudah masuk tahapan pemilihan itu kita ditugaskan untuk mengawal itu sampai maksimal dan sampai selesai. Nah, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu di keluarga memang harusnya sudah sebaiknya dirampungkan dulu, Mbak. Maksudnya dalam artian ketika saya masuk KPU, kemudian dengan kerja seperti itu dan tidak mengenal waktu ketika tahapan karena sudah ada di form kerjanya dan juga perjanjian kerja, itu keluarga harus beritahu dulu, diberi pemahaman. Dan ketika saya memberikan informasi itu tidak masalah karena sejatinya dari awal pun ketika saya dari mulai mahasiswa sampai kemudian berumah tangga itu menjadi seorang yang suka organisasi, Mbak, sehingga keluarga sudah bisa memahami dan menerima. Apalagi ini kemudian untuk berbuat lebih baik, berbuat lebih banyak untuk negara dengan melalui penyelenggara pemilu, entah itu di tingkatan PPS, PPK maupun KPU kabupaten kota. Karena ketika ya tahapan pemilu kita 24 jam itu bukannya di KPU kabupaten, tapi juga mulai dari tingkatan KPPS. Di tingkatan KPPS itu nyaris 24 jam tidak tidur ketika pada saat pemilihan sampai penyoblosan, penghitungan, rekapitulasi. Kemudian di PPK juga sama dan di KPU. Sehingga insya Allah untuk keluarga sangat mendukung. Karena ini lebih bermanfaat bagi orang banyak dan kemudian ikut berpartisipasi menciptakan pemimpin-pemimpin wakil rakyat yang ada di Indonesia ini. Paling tidak rasa bangga kemudian saya menjadi penyelenggara KPU, khususnya Kabupaten Banyumas, bisa menghasilkan pemimpin atau kepala daerah, kemudian gubernur, presiden, wakil presiden, kemudian DPD, wakil rakyat, itu lancar, tidak ada kendala dan mereka akhirnya bisa bekerja maksimal. Merasa bangga sendiri, Mbak. Ada rasa giroh yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata gitu, Mbak. Bahwa saya telah ikut berpartisipasi menciptakan pemimpin-pemimpin wakil rakyat yang ada di Indonesia ini. Begitu, Mbak. Tapi alhamdulillahnya pihak keluarga juga mendukung dan pengertian gitu ya, Pak. Betul. Nah, selama Bapak menjabat di KPU Banyumas, itu hal yang paling berkesan itu gimana ya, Pak? Atau pasti adalah selama menjabat bertahun-tahun, 3 tahun, berarti 3 tahun ya kurang lebih ya. Sampai 3 tahun, itu hal yang paling berkesan selama kerja di KPU Banyumas ini apa? Sebetulnya berkesan semua, Mbak. Ketika saya menginjakan kaki di KPU Kabupaten Banyumas, walaupun sebelum menjadi KPU sudah berkesan ya, Mas. Saya dengan karyawan-karyawan, karena saya di PPK dulu kan juga sering ke kantor KPU. Sebetulnya sudah relatif lebih familiar dengan karyawan dan staf di KPU Kabupaten Banyumas. Jadi kalau paling berkesan, yang membuat saya paling berkesan adalah kekeluargaan di KPU Kabupaten Banyumas ini, Mbak. Jadi, tidak ada sekat antara kemudian komisioner, sekretaris, karyawan staf, kemudian ada satpam, ada tenaga honor dan pendukung, bahkan dengan mahasiswa magang sekalipun. Dan ini saya sangat suka sistem kekeluargaan ini yang membuat kita itu menjadi kuat bahwa ketika kita di KPU merasa ada keluarga sendiri begitu. Masuk di KPU, kerja di KPU, mereka welcome, kemudian membaur, tidak ada sekat, itu yang membuat kerja kita menjadi nyaman. Sehingga bahkan saking nyamannya WS saja berangkat ya,
pengen di KPU terus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari karyawan staf terkait dengan kinerja yang mungkin selama ini nggak saya bayangkan. Ternyata ketika karyawan staf itu tidak ada tahapan pemilu, mereka tetap bekerja, bahkan sampai lembur istilahnya, dengan kegiatan-kegiatan di KPU. Sehingga masyarakat mungkin yang belum tahu KPU itu kalau nggak ada tahapan kan nggak ngapa-ngapain, itu sebetulnya salah, anggapan paradigma yang keliru. Karena dengan adanya kegiatan di KPU dan saya masuk komisioner, saya jadi tahu, oh ternyata seperti ini ya. Bahkan mungkin beberapa waktu kemarin ketika belum ada PPKM atau COVID, kita sampai membuat konten-konten terkait dengan pemiluan itu, karyawan sampai lembur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya merasa di KPU Kabupaten Banyumas ini, di sini itu seolah-olah menemukan sebuah komunitas baru bagi saya berkeluh kesah, terus kemudian untuk sharing knowledge, tukar pikiran, baik dengan karyawan staf, teman-teman komisioner, entah itu masalah kehidupan sehari-hari ataupun masalah kepemiluan. Sehingga praktis pengalaman saya dapatkan itu sangat banyak sekali dengan adanya bergabung dengan teman-teman komisioner dan karyawan staf di KPU Kabupaten Banyumas. Jadi kalau memang dibilang tadi yang berkesan semua. Pertama saya menginjakan kaki di KPU ini, itu sudah sangat berkesan. Karena terutama kesan tempat itu. Tempatnya depan kuburan persis, Mbak. Depan kuburan, belakang sawah, sebelahnya BPBD itu. Iya sih Pak, saya setuju sih sama tanggapan Bapak juga tadi yang tentang sangat berkesan gitu ya kekeluargaan juga. Karena saya sebagai mahasiswa magang juga merasakan itu Ya, gitu. jadi keluarga kami, Iya. bukan keluarga saya. Nah, dengan aktivitas Bapak yang padat seperti yang pada saat pemilihan yang di tahun 2018 itu kan membutuhkan waktu yang 24 jam, kadang nggak tidur, sampai nggak tidur gitu ya Pak. Nah, apa yang Bapak lakukan setelah pekerjaan Bapak selesai atau di sela-sela waktu kerja Bapak untuk mengurangi stres atau biar Bapak fresh lagi gitu, semangat lagi untuk melanjutkan pekerjaan Bapak? Terkait dengan pertanyaan ya Mbak ya, tadi terkait dengan stres itu ya Mbak ya. Iya. Pertanyaannya stres ya, untung kita ya waras nggak begitu. Terkait dengan ketika sela-sela itu supaya tidak stres, itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dikatakan stres bisa dikatakan stres, tapi kemudian kalau tidak juga bisa tidak. Artinya bahwa kegiatan atau kerja-kerja KPU sebelum masuk itu kan paling tidak sudah ada pemahaman sendiri bahwa ketika masuk KPU ya seperti ini kerjanya tanpa ada mengenal waktu. Karena ketika tahapan round time, artinya waktu itu bukan sebuah penghalang atau hambatan ketika harus melebihi itu enggak. Karena memang di juknisnya, di MOU dan di sumpahan jabatan kita juga seperti itu. Bahwa ketika tahapan pemilu maka kita all out. Tidak ada, ketika memang tidak dibutuhkan istirahat, ya tidak istirahat. Nah di sela-sela itu, kebetulan kemarin di Kabupaten Banyumas, karena memang itu sudah ada mungkin dari dulu ya, itu juga baik. Ketika pasti tidak ada tahapan ataupun kemudian ada waktu senggang, di KPU itu ada klub futsal Mbak. Nah ini juga yang satu baru saya alami di KPU ini. Ketika saya masuk sini kemudian ada ke futsal, nah itu di beberapa kali entah itu seminggu, sebulan atau 2 bulan itu ada kegiatan itu. Itu di samping untuk kemudian menjadikan sarana kita refreshing, juga mengakrabkan dan juga pertama kali itu. Sehingga saya harus terpaksa membeli sepatu futsal itu Mbak. Pada saat saya masuk ke KPU Kabupaten Banyumas untuk mengikuti kegiatan itu. Dan saya suka karena saya memang untuk kegiatan sepak bola sebelumnya saya juga ikut beberapa untuk kegiatan rutin olahraga. Di samping itu, bahwa tidak sepantasnya seorang komisioner kemudian stres ataupun terganggu kerjaannya, yang hanya pengambil kebijakan, sementara karyawan staf yang notabene kerjanya lebih berat karena praktis mereka ada langsung di teknis, itu tentu lebih berat mereka daripada bandingkan dengan komisioner. Sehingga kita kemudian saya ada rasa letih gitu ya, wajar karena manusia. Melihat karyawan seperti itu, mereka juga masih berjuang seperti itu, kok saya harus letih. Tidak sepantasnya saya menempatkan itu. Sehingga
Ya, baiknya itu di situ bahwa ketika di KPU Kabupaten Banyumas, satu ada yang sakit, yang lain merasakan ya Mbak, bukan ikut sakit itu Mbak. Ketika yang lain ada kerjaan yang menumpuk, yang lain ikut membantu. Gitu. Jadi praktis ketika ini juga yang membuat Banyumas itu mungkin berbeda ya. Ketika rakor dengan kabupaten lain, eh, seorang komisioner dengan divisi tertentu, maka dia kerjanya ya dengan divisi itu dok, dan karyawan juga stafnya itu. Tapi di Banyumas enggak, ketika ada karyawan divisi tertentu atau komisioner divisi tertentu, kegiatannya kemudian berat, yang lain sementara masih bisa dihandle, maka yang lain ikut membantu. Ini bagusnya di sini. Kalau di yang lain ribut beberapa kegiatan atau program kerjanya, ini harus pegang ini, KPU Banyumas enggak. Yang penting kita jalan bersama bareng, kemudian bahwa kita bekerja untuk negara, untuk memberikan terbaik bagi masyarakat. Itu tentu paling tidak membuat kita bebannya berkurang, Mbak. Jadi stres di kepala itu sudah tidak stres lagi, tapi menjadi happy fun lah, Mbak ya. Untuk kemudian bekerja nyaman, tidak terlalu tegang, karena di sini nggak ada yang tegang, insya Allah, Mbak. Karena saling berbagi itulah yang kemudian membuat kita tidak perlu lah kenapa harus stres, kita juga saling berbagi, kerjasama. Yang ketiga, bahwa di KPU Kabupaten Banyumas ini untuk momen-momen tertentu itu mengadakan sebuah kegiatan yang mungkin kemarin sebelum pandemi itu ada, yaitu Ramah Tamah. Jadi beberapa kegiatan antara komisioner, karyawan, staf itu mengajak keluarganya untuk bisa bersama-sama silaturahim. Kemudian untuk kegiatan ini di KPU Banyumas ini kan sebuah nilai plus sendiri, bahwa keluarga bukan hanya karyawan stafnya saja, tapi keluarganya juga ikut mendukung semua, ikut berpartisipasi, kemudian ikut saling mendukung, menguatkan di antara kami sebagai sebuah kesatuan untuk menyelenggarakan pemilu dan berkontribusi bagi demokrasi di negara ini, Mbak. Berarti untuk katanya stres itu tadi itu mungkin nggak berpengaruh ke situ karena mungkin lingkungan kerjanya juga gitu ya. Betul, Mbak. Kalau misalnya kerjanya di rumah sakit jiwa, stres terus, Mbak. Karena emang iya sih Pak, lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi kita untuk bekerja gitu ya. Dan untuk tadi yang Bapak lakukan itu seperti ikut futsal, benar ya Pak? Betul. Dari KPU Banyumas itu. Betul, ada grup. Bukan hanya pusat, sebetulnya ada juga tenis meja dan beberapa saran-saran olahraga. Terus kemudian kalau memang ada dibutuhkan, ini kan kita punya sebuah sarana lah terkait dengan hiburan-hiburan untuk kemudian sekedar lomba elek-elekan suara begitu, untuk paduan suara itu masih kadang bisa. Berarti di KPU itu punya banyak kayak olahraga gitu juga ya Pak, atau untuk menghilangkan penat para karyawan di sini juga gitu ya. Untuk ini memasuki pertanyaan terakhir nih ya Pak. Sudah, Mbak. Nah, Bapak kan sudah hampir 3 tahun nih kurang lebih ya menjabat di KPU Kabupaten Banyumas ini. Harapan Bapak untuk KPU Banyumas ke depannya itu gimana? Khususnya terkait divisi Bapak sendiri dan Banyumas secara keseluruhannya. Terima kasih, Mbak. Di harapan saya secara umum tentu KPU Kabupaten Banyumas semakin baik, kemudian semakin diminati oleh masyarakat, dan prestasi-prestasi yang sudah ada itu diusahakan supaya semakin menambah prestasi yang sudah ada dipertahankan, kemudian yang belum kita tingkatkan lagi. Terkait untuk divisi saya di Datin ini sudah maksimal kerja, dan kemudian dalam proses kegiatannya juga sudah baik, dan alhamdulillah kemarin dari ASN yang ada, salah satu ASN terbaik dan berprestasi adalah dari staf Datin, yaitu Mas Baroto Utomo. Itu menjadi salah satu karyawan ASN yang berprestasi dan terbaik. Paling tidak itu kan menggambarkan kinerja, bagaimana kinerja komisionernya, Mbak. Oh, komisionernya bagus sih begitu, akhirnya pantesan itu datunya baik, enggak sih, Mbak. Dan itu dari masing-masing ASN itu ya, karena terkait itu.
Kemudian ketika di Datin seperti itulah Mbak. Kemudian yang kedua, harapan kami ke depan di Datin ini dikembangkan sebuah aplikasi sistem, karena sekarang sistemnya zaman canggih Mbak, sudah milenial 4.0. Bagaimana membuat informasi-informasi terkait dengan pemiluan, baik data pemilih maupun hasil pemilih yang koordinator oleh Datin ini bisa diakses masyarakat secara luas, kemudian lebih mudah, Mbak. Tidak tanpa harus datang ke KPU, mereka sudah bisa mengakses itu tadi, salah satunya lewat website, medsos maupun aplikasi-aplikasi yang ke depan insya Allah sedang kami rintis, kami buat untuk membuat lebih mudah masyarakat mencari atau meminta informasi terkait dengan pemiluan. Kemudian yang ketiga, harapan kami di Divisi Datin ada sebuah regulasi Mbak sebetulnya, bahwa Rendatin ini relatif memiliki kalau di tingkat provinsi dua divisi, yaitu perencanaan sendiri, Datin sendiri. Ada sebuah regulasi terkait dengan daftar pemilih ini yang jelas, sehingga ketika kemudian ada amanah undang-undang kita untuk melakukan pemutaran data berkelanjutan, ini tiap bulan jalan terus Mbak. Itu kita tidak terlalu berat untuk mencari atau memvalidasi data yang masuk ke kita. Sehingga regulasi ini yang tentu kebijakan kewenangannya di tingkatan lebih atasnya Mbak, di pusat gitu ya. Nah, terkait ini entah regulasi dengan Kemendagri ataupun dengan yang terkait, maupun regulasi terkait dengan yang dilakukan oleh KPU sendiri, yang dilakukan KPU sendiri. Sehingga kami mudah dalam melaksanakan kegiatan. Dan terakhir, harapannya terima kasih kepada karyawan, staf semua, sekretaris, tenaga pendukung di Kabupaten Banyumas. Dengan kinerja mereka, Kabupaten Banyumas kemarin memperoleh nominasi dari KIP, satu-satunya lembaga di Kabupaten Banyumas ini, mulai dari pemerintahan maupun yang lain, itu hanya KPU Kabupaten Banyumas memperoleh penghargaan menjadi informatif setingkat Jawa Tengah. Nah, ini merupakan kebanggaan tersendiri. Ini untuk dipertahankan ke depannya bisa menjadi lebih banyak lagi prestasi yang diperoleh oleh KPU Kabupaten Banyumas. Dan terakhir dari saya, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap khususnya untuk teman-teman di Divisi Rendatin, baik dari Kasuba, kemudian karyawan staf, tenaga pendukung, atau tenaga magang, dan umumnya kepada semua karyawan staf di KPU, sehingga daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Banyumas bisa lancar sampai dengan hari ini dan tidak ada masalah yang berarti terkait dengan pemutaran daftar pemilih terkait dengan divisi saya. Itu Mbak, terima kasih Mbak atas wawancaranya, dan mungkin nanti bisa lain kali kita sambung lagi. Baik Bapak, semoga kedepannya buat KPU Banyumas dapat terwujud ya Pak. Amin. Untuk penutup, mohon berkenan Bapak untuk menyampaikan closing statement kepada sedulur KPU Banyumas. Terima kasih Mbak. Baik, sedulur Kabupaten Banyumas, terkait dengan divisi Rendatin, tentu bukan sebuah divisi yang hanya sekedar sebuah divisi, tapi sebuah divisi di mana di situ mulai dari proses perencanaan, evaluasi, dan pemutaran daftar pemilih terkait dengan pemilu, baik ada tahapan maupun tidak ada tahapan, kita tetap bekerja, khususnya di pemutaran daftar pemilih dan kemudian penguploadan di website maupun media sosial. Seluruh Kabupaten Banyumas, divisi perencanaan data di Kabupaten Banyumas relatif alhamdulillah dalam kegiatan sehari-hari itu bisa berjalan lancar karena didukung oleh teman-teman karyawan dan staf yang mempunyai kompetensi yang skillnya sudah bisa dilakukan lagi. Itu Mbak kelanjutan dari saya. Mungkin ke depan divisi Rendatin bisa menjadi salah satu divisi yang bisa menjadi barometer bagi divisi lain, atau paling tidak KPU Banyumas menjadi trend center bagi KPU kabupaten lain untuk prestasi berbuat lebih baik. Baik, sedulur KPU Kabupaten Banyumas, jangan lupa saksikan Ngodemas Kabupaten Banyumas. Jangan lupa pula untuk subscribe, kemudian like dan komen di semua medsos KPU Kabupaten Banyumas. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah, Mbak? Terima kasih Pak Kasih telah berbagi informasi dalam kesempatan ini. Semoga Sama-sama. yang disampaikan Bapak dapat menambah wawasan dan menginspirasi sedulur KPU Banyumas dan tentunya saya sebagai mahasiswa. Sehat selalu ya Pak, semoga Siap, makin sukses amin. karirnya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian sedulur KPU Banyumas, bincang Ngodemas bersama Bapak Kasih Munandar. Jangan lupa follow akun sosial media KPU Banyumas, baik Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan subscribe YouTube KPU Banyumas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam sehat KPU Banyumas. Sigap. Siap.